Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Insya Allah pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul apa itu aterosklerosis dan kenapa aterosklerosis bisa terjadi. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Citra sudah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan ya saya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir mendengarkan presentasi saya. Oke, sekarang kita bahas apa itu aterosklerosis. Aterosklerosis adalah kondisi di mana terdapat plak yang menyumbat arteri. Plak tersebut dapat berasal dari kalsium, kolesterol, maupun zat-zat lain yang ada dalam darah. Aterosklerosis sendiri berasal dari kata atero yang berarti pasta dan stenosis berarti mengeras. Jadi, aterosklerosis adalah pengerasan endapan yang terbentuk di dalam pembuluh darah secara bertahap menumpuk yang pada akhirnya bisa menghalangi aliran darah. Aterosklerosis juga biasa kita kenal dengan penyakit yang tak bergejala. Nanti penyumbatannya sangat banyak baru kita rasakan gejalanya. Ini seperti yang terdapat di gambar ini. Ini ada beberapa zat-zat yang bisa menyebabkan aterosklerosis, ada lemak, kalsium, kemudian kolesterol. Penyebab aterosklerosis sendiri adalah bisa juga gaya hidup yang kurang sehat dapat menyebabkan aterosklerosis. Misal, konsumsi makanan yang kaya akan lemak secara berlebihan. Kemudian juga banyak peneliti yang percaya itu bahwa awal mula terjadinya aterosklerosis itu adalah luka pada bagian terdalam pembuluh darah. Luka pada bagian pembuluh darah terdalam, pembuluh darah arteri yang dikenal sebagai endotelium. Luka tersebut itu bisa terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama itu peradangan, kemudian kadar kolesterol tinggi. Kita tahu kan kadar kolesterol tinggi itu bisa membuat cedera pada arteri ya. Kemudian tekanan darah tinggi juga dapat menyebabkan cedera arteri. Kebiasaan merokok. Nah, kebiasaan merokok ini zat-zat yang terkandung pada rokok itu dapat menyebabkan peradangan yang akhirnya bisa menyebabkan dinding arteri itu cedera. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan di atas, salah satu penyebab aterosklerosis tadi kan adalah kerusakan pada endotelium pembuluh darah arteri. Nah, ini endotelium itu yang paling apa lapisan yang paling luar tapi yang ada di dalam. Nah, ini yang rusak. Rusaknya itu tadi yang saya jelaskan karena kolesterol tinggi, kemudian karena tekanan darah, kebiasaan merokok, dan lain-lain. Kemudian ini ada penjelasan singkatnya awal mula terjadinya penumpukan plak hingga menjadi aterosklerosis. Yang pertama itu terbentuk plak itu diawali oleh kolesterol yang menumpuk di pembuluh darah. Hal tersebut terjadi karena pelindung pembuluh darah bagian dalam rusak endotelium. Nah, endoteliumnya rusak. Nah, kolesterol itu kurang lebih nyangkut di pembuluh darah situ. Bisa jadi. Sebetulnya banyak sih yang membuat aterosklerosis proses mekanisme terjadinya aterosklerosis. Cuma ini saya jelaskan beberapa penjelasan dari berbagai penjelasan. Ini salah satu penjelasan dari berbagai penjelasan. Nah, kemudian step kedua itu penumpukan kolesterol itu lama-lama akan mengeras sebab ketika menumpuk kolesterol ini mekanisme tubuh itu jadi kolesterol sudah masuk nyangkut di endotelium yang terluka, kemudian kalsium terpanggil untuk mengeraskan diri. Jadi kolesterolnya itu dikeraskan oleh kalsium. Kemudian step ketiga, kenapa kalsium harus dipanggil? Kalau kalsium yang dari panggil itu lemaknya itu akan menyebar atau rontok pergi ke saluran pembuluh darah yang rusak dan akan membuat timbunan plak baru.
Kalsium sendiri yang diperoleh itu kalsium yang diperoleh untuk membuat plak itu adalah kalsium yang terdapat dari dalam darah. Kemudian lanjut, aterosklerosis itu terjadi itu bisa terjadi di mana-mana saja ya, di mana saja. Kalau misalnya terjadi di arteri koroner yang kita biasa kenal dengan jantung koroner, kemudian kalau terjadi di otak, ya biasa kita kenal dengan sebutan stroke. Kemudian kalau terjadi di tungkai, tangan atau kaki itu biasa kita kenal dengan penyakit arteri perifer dan lain-lain. Kemudian aterosklerosis bisa kita cegah dengan cara, ada yang pertamanya ada beberapa cara. Hindari makanan yang mengandung lemak jenuh. Tempe, tahu, dan telur goreng yang digoreng menggunakan minyak sawit, mentega. Nah, minyak sawit dan mentega ini yang biasa kita kenal dengan sebutan lemak jenuh. Lemak jenuh. Kemudian hindari kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok itu dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Hal ini disebabkan kandungan bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh melalui pembuluh darah. Bahan kimia pada rokok memicu aterosklerosis dalam berbagai cara. Salah satunya peradangan pada arteri yang membuat trombosit berfokus pada peradangan tersebut. Karena kalau ada infeksi atau peradangan, pasti kan di situ perannya trombosit ya. Walaupun ada juga di situ perannya sel darah putih. Kemudian akhirnya yang dapat menyebabkan gumpalan darah. Peradangan yang tidak berhenti karena kita merokok yang apa? Kita kan merokok secara terus-menerus. Otomatis kan peradangannya terjadi secara berkala juga. Dan disitulah perannya eh, sel darah putih untuk mengatasi infeksi bila ada kuman dan lain-lain. Kemudian kalau ada luka peradangan di situ perannya trombosit untuk menutup luka tersebut. Kemudian ada juga tips ketiga, rutin berolahraga. Olahraga sendiri itu dapat membantu menjaga agar arteri lebih sehat dengan meningkatkan oksida nitrat oleh sel yang melapisi arteri. Nah, oksida nitrat ini diproduksi alami sih oleh tubuh melalui sel-sel yang di arteri. Kemudian oksida nitrat juga bisa kita dapatkan secara alami oleh tubuh melalui proses konversi yang mengambil nitrat dari makanan. Salah satunya makanan yang mengandung oksida nitrat yang tinggi itu ada dari bayam, kemudian kalau dari hewan itu ada dari rajungan. Ini beberapa tips ya, ada 3 tips tadi saya tulis di sini untuk menghindari, untuk mencegah. Bila sudah terjadi, bisa kita cegah dengan cara menghindari kebiasaan makan makanan yang mengandung lemak jenuh, kemudian hindari kebiasaan merokok, perbanyak atau rutin berolahraga. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada yang salah di presentasi saya, boleh dikritik. Saya sangat membuka kritikan karena saya pribadi belum yakin sepenuhnya atas presentasi saya. Terima kasih. Bangun sih semua. Sebetulnya bukan hanya pengarahan kalsium sih, karena sel busa juga bisa kan, aterosklerosis yang karena sel busa. Iya, itu yang saya baca-baca sih, saya kurang paham sih maksudnya. Kan ada apa? Ada lipoprotein jenisnya LDL itu kan nggak kolesterol. Nah itu kan yang nempel di pembuluh darah. Kemudian dia ngeluarin sitokin untuk manggil makrofag. Nah makrofag itu dia memfagositosis LDL itu terus menjadi sel busa gitu lah sih kan.
Salah ya. Saya agak bingung itu penjelasan. Tapi banyak sih penjelasan yang kayak begitu juga tentang apa. Nggak umum sih saya. Nih saya sih gitu. Oke, kok bisa dipresentasi? Tapi yang salah bisa diperbaiki sama sekali. Apa? Kalau itu kan kolesterol keseluruhan. Itu itu kolesterol yang kita periksa darah itu kolesterol keseluruhan ki. HDL dengan LDL. Kolesterol jahat dan baik itu tercampur di situ. Ya, kalau ini kan yang menyebabkan itu kan LDL, lipoprotein apa? Iya, low density lipoprotein. Hmm? Iya, kenapa? LDL, yang LDL. Kalau umumnya kan kita kenal kan kalau high density kolesterol itu kan HDL itu kan kita kenal sebagai kolesterol baik. Kalau LDL itu kan low density lipoprotein itu kita kenal sebagai kolesterol jahat. Nah, kalau di kajian-kajian aterosklerosis itu banyak yang mengkaji bahwa yang disebabkan itu LDL. Perbedaannya. Ya. Kalau yang saya baca-baca itu, kalau HDL itu dia itu berfungsi atau bisa juga jadi berfungsi itu sebagai untuk mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah. Itu fungsi dari HDL. Sebaliknya, kalau LDL itu penyebab utama terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah. Bersumber.